ini, yaitu konsep ini itu pada modul 1.4. Nah, yang pertama, konsep inti yang pertama adalah perubahan teori kontrol. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, keyakinan sekolah atau kelas. 6, posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke. Jadi di sini ada simulasi. Saya minta kesediaan dari Bapak Ibu 2 orang untuk maju ke depan untuk mempraktekkan atau melakukan simulasi. Ya di sini ada, jadi Bu Sukma sama silakan Bu Mawar. Bu Sukma sama Ibu Mawar. Siapa yang bertindak? Ada yang bertindak sebagai guru A, ada yang sebagai guru B. Jadi jadi simulasinya sudah ada di layar, di slide. Silakan baca. Jadi yang guru A mengepalkan tangannya. Jadi mengepalkan tangan itu dia menyimpan ada sesuatu yang tersimpan di tangannya. Nanti guru B-nya dia membujuk, merayu, ya, bahkan meniming dengan hadiah, bahkan bisa juga dengan memaksa supaya guru A membuka kepalan tangannya. Guru B maksudnya itu untuk mengetahui apa yang terdapat pada kepalan tangan guru A ini. Coba mulai. Saya sebagai guru A apa B? Iya, terserah. Iya, yang A apa B? Oh, semua yang tepat, ya. Enggak, bukan semua yang ini, semua yang simpan saja. Iya, keluarga. Jadi Ibu Mawar yang merayu untuk membuka di kepala tangannya. Ya. Ibu Sukma tangannya ada isinya enggak? Ada. Boleh dipinjam? Boleh, sebenarnya ini. Dalam pagi ini bukan anak. Iya. Sukma sedang itu. Bukan ini ya kan? Iya. Yang sangat bilang ini. Ayo. Ayo, tangannya ada isinya? Ada. Oh, kalau gitu aku boleh minta nggak atau pinjam nggak? Enggak boleh. Ini rahasia loh. Oh, rahasia apa ya? Ya, cuma aku ada yang Nggak boleh dalam, iya. ya boleh. Nanti aku kasih permen, Enggak mau. kasih bola. Enggak mau. Kalau enggak nanti pulang saya temenin atau saya bonceng pulang pakai sepeda. Jalan kaki aja. Terus maunya apa? Kaki aja. Tebak aja boleh nggak? Coba. Pensil, permen, apa ya? Ular jangan-jangan. Nggak boleh ya? Kalau enggak nanti aku pulang aku jaga terus. Sebentar aja. Nanti kamu kan masuk penjara. Bener gak? Aku nggak takut masuk penjara Enggak paling takut. setengah hari jadi hari. Saudara Kan saya masih lo sekolah. polisi. Kan masih sekolah. Kita udah mau ya. Nggak mau ya? Oh ya udah ya. Terima kasih. Kita udah mau. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita berikan tepuk tangan buat luar biasa ya. Ya, jadi tetap Ibu Sukma tidak mau membuka kepalan tangannya karena kepalan tangannya di dalam kepalan tangan Bu Sukma itu ada rahasia yang sangat penting yang walaupun dirayu oleh Bu Mawar, Bu Sukma tetap tidak mau
Ya, walaupun diiming-imingi dengan hadiah, bahkan diintimidasi, tetap Bu Sukmanya nggak mau, ya. Jadi, itu merupakan simulasi dari kontrol perubahan, ya. Jadi itu Bu Sukma bisa mengontrol dirinya sendiri, ya. Jadi berikut adalah perubahan paradigma teori kontrol. Ya, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Ya, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang tadi Ibu Mawar tidak bisa mengontrol Bu Sukma, ya, walaupun diintimidasi, berupa ancaman, dirayu, tetap Bu Sukma tidak mau membuka kepalan tangannya. Yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu tadi Bu Sukma tidak mau dikontrol oleh Bu Mawar untuk membuka kepalan tangannya. Jadi Bu Sukma memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ya, sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda-beda, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Belum tentu kebutuhan Bu Mawar sama dengan kebutuhan Bu Sukma. Itu sama halnya dengan siswa kita di kelas. Belum tentu. Jadi siswa kita di kelas itu bermacam-macam, ya. Jadi berasal dari lingkungan yang berbeda. Jadi belum tentu kebutuhan siswa kita itu sama, pasti kebutuhannya berbeda-beda. Yang keempat, semua orang melihat hal yang sama. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi belum tentu. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita semua ini melihat ke arah sebuah gedung sekolah, ya, memang pandangan kita terarah ke gedung sekolah itu, tetapi belum tentu kita semua punya, ada yang pandangannya berbeda, ada yang melihat lapangan olahraganya, ada yang melihat gedung musolanya, ada yang melihat kelasnya. Jadi itu maksud dari semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang kelima, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Belum tentu pandangan saya itu sama dengan pandangan Ibu, Bapak Ibu. Ya, tetapi walaupun pandangan Bapak Ibu berbeda, saya harus berusaha untuk memahami pandangan Bapak Ibu. Saya tidak bisa memaksakan kalau Bapak Ibu mengikuti pandangan saya, ya. Yang keenam, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, betul Bapak Ibu. Kalau di kelas kita melihat ada salah satu siswa dia melakukan perbuatan yang melanggar etika, atau dia menjahili temannya atau mengejek temannya, ya. Jadi kita sebagai guru tidak langsung serta-merta menjustis anak itu dia nakal, anak itu bandel, tetapi anak itu dia melakukan tindakan tersebut itu ada tujuannya, ya. Mungkin tujuannya agar supaya diperhatikan guru, atau di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang, akhirnya dia melakukan tindakan tersebut di sekolah. Ya, betul Bu Mawar. Jadi siswa tersebut mencari perhatian. Oke, dan next Ibu. Oke, baiklah, kita lanjut ke makna disiplin. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Disiplin, patuh, iya betul, patuh, taat, iya betul sekali Bapak Ibu. Jadi disiplin itu, makna disiplin itu bisa patuh, kepatuhan atau taat, ya. Ya, kita patuh pada aturan,
Ya, jadi dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan secara seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi kita mendisiplinkan siswa ya untuk siswa itu supaya dia patuh. Ya, jadi kalau menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, baik Bapak Ibu. Dan jadi menurut pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu merupakan keyakinan yang berasal dalam diri kita. Disiplin itu adanya dari diri kita sendiri. Ya, apabila kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka ada orang lain, misalnya pimpinan kita yang akan mendisiplinkan kita. Ya, Bapak Ibu, ya begitu menurut penjelasan Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi ada orang lain itu berarti disiplin itu dia berasal dari motivasinya itu dari luar. Ya, kalau kita sendiri meyakini bahwa disiplin itu penting, yang asalnya dari diri kita, berarti itu motivasinya dari dalam diri kita. Tetapi kalau ada pihak lain yang mendisiplinkan kita, berarti itu motivasinya dari luar. Ya, next. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ya, seseorang memiliki disiplin diri berarti ia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena ia mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi Bapak Ibu, ini terkait dengan siswa kita. Ketika siswa kita disiplin, tepat waktu datang ke sekolah, berarti nilai kebajikan yang ingin dicapai itu adalah rasa tanggung jawab. Dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi disiplin. Berarti disiplin semacam ini lahir dari dirinya, bukan karena semata-mata ingin dapat pujian dari teman atau mendapat atau tidak mendapat hukuman dari guru, tetapi dia datang tepat waktu itu semata-mata karena dia menghargai waktu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah ia junjung adalah bertanggung jawab, di mana nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah tertanam pada diri siswa tersebut, yaitu yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, diharapkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila ini ya dapat tertanam pada diri siswa-siswa kita, ya, pada diri siswa SD Impres Mekarsari, dan dapat itu merupakan karakter yang tertanam pada diri mereka. Next. Oke, disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti sebelumnya saya sudah katakan bahwa disiplin positif itu lahir dalam diri siswa tersebut, dalam diri kita. Kita datang tepat waktu ke sekolah, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah, atau bukan semata-mata takut ditegur oleh kepala sekolah, atau bukan semata-mata mau minta pujian dari teman-teman bahwa oh iya dia rajin sekali. Tetapi kita datang ke sekolah tepat waktu itu karena memang kita menghargai waktu, ya Bapak Ibu. Jadi siswa, begitu pun dengan siswa kita. Siswa kita datang tepat waktu di sekolah itu
bukan karena takut kepada kita, bukan karena takut kepada guru piketnya, bukan karena takut mendapat hukuman, atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, ingin mendapatkan pujian, tetapi karena memang siswa tersebut dia menghargai waktu. Nah, itu adalah disiplin positif yang lahir dari dalam dirinya, yang merupakan keyakinan dari dirinya. Oke, next. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Menurut Ian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 2 motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi semacam ini disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu sudah saya singgung tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, siswa datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena dia takut mendapat hukuman, ya. Bukan karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi semata-mata karena dia menghargai dirinya sendiri, ya, dia bertanggung jawab. Begitupun dengan motivasi intrinsik, ya, ini motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dia menghargai waktu, dia percaya akan nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada disiplin yang dia lakukan. Next. Oke. Sekarang ke perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas, ya. Ya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu keyakinan kelas? Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan atau kesepakatan yang disepakati oleh semua siswa, bukan saja guru, ya. Jadi itu keyakinan kelas itu berasal dari siswa, ya, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa keyakinan kelas itu tadi? Keyakinan kelas itu harus kita buat ya di awal tahun pelajaran. Seperti saat ini, tahun ajaran baru ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, itu kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Jadi itu yang harus kita buat supaya dalam proses pembelajaran itu dia berjalan tertib, supaya kita mendisiplinkan anak-anak didik kita. Jadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang ya, bagaimana Ibu? Peraturan kelas dibuat oleh guru secara langsung kepada siswa. Jadi yang melanggar peraturan maka diberi sanksi begitu. Kalau keyakinan kelas berarti ketika kesepakatan itu sudah disepakati bersama, ketika ada yang melanggar maka dia akan diberikan semacam bukan konsekuensi begitu. Dijadikan suatu konsekuensi ketika yang melanggar keyakinan kelas tadi. Ya, betul sekali Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Mar, ya. Jadi keyakinan kelas itu, ya, jadi peraturan kelas itu dibuat oleh guru, ya, yang harus ditaati atau dipatuhi oleh siswa. Jadi di situ siswa tidak buat. Sedangkan keyakinan kelas, jadi peraturan kelas itu seperti zaman dulu itu tata tertib. Dulu zaman kita sekolah itu kan ada tata tertib. Jadi tata tertib itu dibuat oleh guru. Kita siswa yang harus melaksanakan tata tertib itu, ya. Kita harus patuh pada tata tertib itu. Sedangkan keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru, tetapi dibuat oleh semua siswa di kelas. Disepakati bersama,
Ya, jadi keyakinan itu diyakini oleh siswa. Itu berasal dari dalam diri siswa. Ada mengandung nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan universalnya. Seperti tadi, ya, datang tepat waktu di sekolah, nilai-nilai kebajikannya itu bertanggung jawab. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, ini di sini ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi di situ ada poin peraturan kelas, ada poin keyakinan kelas. Peraturan kelas, kalau di peraturan kelas, yang pertama kembalikan barang pada tempatnya. Keyakinan kelasnya itu kalau mengembalikan barang pada tempatnya itu nilai kebajikan yang sudah dijunjungnya itu apa, Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Ya, betul sekali, Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikan yang ditujunya itu saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, disiplin nilai kebajikannya. Nah, yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan yang dijunjung itu adalah saling menyayangi. Yang kelima, bergantian menunggu giliran. Nilai kebajikannya adalah kesabaran. Jadi, keyakinan kelas ini berisi nilai kebajikan yang berasal dari peraturan kelas. Ya, jadi peraturan kelas itu biasanya kalau di peraturan kelas itu masih ada kata-kata negatifnya, Bapak Ibu. Ada dilarang membuang sampah di sini. Itu kan dilarang berarti ada kata negatifnya. Jadi kalimat peraturan itu masih mengandung kalimat negatif. Nah, ya, dilarang membuang sampah di sini. Kalau harusnya kalimat positifnya itu kalau dibuatkan keyakinan kelas itu menjaga kebersihan. Ya kan, Bapak Ibu? Oke, next. Ya. Silakan langsung. Bagi yang sudah selesai boleh menempelkannya pada Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita perhatikan kalimat peraturan yang sudah kalian tuliskan itu, ya. Yang tadi sudah dituliskan. Yang pertama, menghargai teman. Ya, yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Literasi sebelum. Nah, baiklah anak-anak. Di sini kalimat peraturannya ini masih ada yang berisi kalimat negatif, ya. Kita harus merubahnya menjadi kalimat positif. Misalnya, dilarang mencoret-coret meja atau di dinding, ya. Ini masih kalimat negatif apa positif ini? Masih kalimat negatif. Berarti kita harus merubahnya menjadi kalimat positif. Iya, dilarang mencoret-coret meja. Ini kalimat positifnya bagaimana? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Boleh. Siapa yang tulis? Ya. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Terus yang kedua,
tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat ini masih kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Silakan tulis. Kalau sudah selesai, silakan ditempelkan. Ya. Peraturan kelas ya yang berisi kalimat positif. Kalau sudah berisi kalimat positif berarti ini sudah menjadi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Yang pertama menghargai teman, kedua menjaga kebersihan kelas, hadir tepat waktu, saling membantu, mengembalikan buku pada tempatnya. Oh iya, ada satu menjaga kebersihan kelas, ada dua. Itu cabut satu. Ya, cukup satu saja dan dua yang sama. Oke, membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan tugas tepat waktu, literasi sebelum belajar. Oke, nah karena kita sudah dapatkan nilai kebajikannya apa? Menghargai teman. Ya, menghargai. Oke. Menjaga kebersihan kelas, nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Hadir tepat waktu, disiplin. Nilai kebajikannya disiplin. Saling membantu, kasih sayang. Nilai kebajikannya kasih sayang ya. Mengembalikan buku pada tempatnya, tanggung jawab. Melaksanakan piket kelas, tanggung jawab juga. Membuang sampah pada tempatnya, apa itu? Nilai kebajikannya apa? Menjaga ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin. Literasi sebelum belajar. Nazwa, siap-siap. Nizam, Sabri, Mufid, oh nggak hadir. Rifan nggak hadir. Vicky Kurniawan nggak hadir. Rini. Siap-siap Rini. Ririn. Safia, Salsabila, Safia. Salsa.